orang, tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali. Bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu?
Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju,
tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali. Bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya?
Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya, Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys, tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam, atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan,
dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali. Bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini gak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang gak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju.
Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini gak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang gak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang,
melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya.
Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam, atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi, dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah
kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu. Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi, dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali,
bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya?
Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys, tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam, atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan,
dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu, dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys, tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju.
Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang,
melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali. Bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang gak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang dibalik tragedi masa lalunya.
Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu, dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys, tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik.
seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina kembalinya sang petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi, dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens,
penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya, atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi, dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya Jose, apakah dia akan terus hidup dengan dendam, atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup? Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya, atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar
buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar, tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi, dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional, antara marah, sedih, dan semangat. Semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar, buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini gak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang gak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara,
tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose, mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys, tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina Kembalinya Sang Petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali, bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan 72 episode, setiap bagian dari cerita ini dirancang untuk bikin kamu terikat emosional. Antara marah, sedih, dan semangat, semuanya campur jadi satu. Jadi apakah Jose akan berhasil membalas kematian ayahnya? Atau justru tenggelam dalam dendam yang gak pernah selesai? Tulis prediksimu di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bayi Kembar buat terus dapetin review drama Cina paling seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, saat dunia menghancurkanmu, satu-satunya pilihan adalah bangkit dan melawan. Guys, pernahkah kalian merasa dunia ini nggak adil? Kamu dihukum atas kesalahan yang nggak kamu lakukan, dibuang oleh dunia yang pernah kamu banggakan, dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Inilah kisah tentang pria yang pernah berdiri di puncak, tapi sekarang kembali, bukan sebagai juara, tapi sebagai senjata balas dendam. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bayi Kembar. Tempatnya review drama Cina paling panas, paling seru, dan pastinya penuh kejutan. Kali ini, kita bakal bahas drama penuh aksi, dendam, dan pertarungan brutal. Judulnya Kembalinya Sang Petinju. Dengan total 72 episode, drama ini bakal bikin kamu deg-degan dari awal sampai akhir. Nah guys, tokoh utamanya adalah Jose,
mantan juara tinju yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Tapi hidupnya berubah total saat ayahnya dibunuh oleh sebuah organisasi misterius. Dan Jose dijebak hingga harus meringkuk di balik jeruji penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose akhirnya bebas. Tapi kali ini guys, dia bukan kembali untuk menjadi bintang, melainkan untuk menyembunyikan diri. Ia hidup tenang, bersembunyi sebagai pelatih di sebuah klub tinju kecil, tanpa nama, tanpa masa lalu. Namun, bayang-bayang itu datang lagi. Organisasi lama yang telah menghancurkan keluarganya kini muncul dan menantangnya secara langsung. Jose tahu dia tak bisa terus bersembunyi. Dan disinilah saatnya guys. Tinju baja itu kembali lahir. Kali ini bukan untuk gelar juara, tapi untuk membongkar satu persatu dalang di balik tragedi masa lalunya. Satu persatu musuh jatuh, satu persatu rahasia terbongkar. Jose bukan hanya bertarung di ring, tapi juga melawan konspirasi, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini guys, nggak hanya soal kekerasan dan aksi, tapi juga soal harga diri, penebusan, dan pertarungan batin. Karena di tengah amarahnya, Jose harus memilih guys, apakah dia akan terus hidup dengan dendam atau memanfaatkan dan melanjutkan hidup. Tapi bisakah kau memaafkan saat dunia pernah menghancurkanmu? Nah guys, sepanjang 72 episode kamu akan bertemu banyak karakter menarik. Seorang pemilik klub tinju yang menjadi mentor sekaligus figur ayah pengganti. Kemudian gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalu Jose daripada yang ia akui. Dan tentu saja guys, organisasi kriminal yang punya tangan panjang kemana-mana. Semua elemen ini membuat drama Cina kembalinya sang petinju jadi lebih dari sekedar drama aksi. Ini adalah drama perjalanan seorang pria untuk berdiri kembali. Bukan sebagai seorang petinju, tapi sebagai manusia yang utuh. Guys, kalau kamu suka drama yang intens, penuh plot twist, dan karakter utama yang punya perkembangan luar biasa, maka drama Cina Kembalinya Sang Petinju adalah tontonan yang wajib banget kamu ikutin. Dengan